Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur". Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air, dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei pemuda, ternyata kau penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata penjual tersebut. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas-kipas silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli 1, kata pemuda itu.
Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. "Dasar, aku ditipu," ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak," kata si pemuda. "Kamu pasti salah cara pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana tuan?" tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas.
Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. "Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi?" tanya Abu Nawas. "Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah." "Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, "Wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama?" Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, "Tepat sekali paduka. Seperti halnya para pejabat dan politikus, meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari." Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya. Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus,
salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat. Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangannya. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata dan membagikannya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas.
Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya? Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya sang hakim. Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, jawab hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya balik tuan hakim keheranan. Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. Hei Abu Jahil, apa kabar? Tanya sahabatnya. Kabar baik, lama kita tak bertemu, balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini.
Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang, pinta Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang, jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya, pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta
mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh.
Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir.